Midazolam adalah golongan obat yang larut dalam air dan lemak yang dapat diberikan menggunakan teknik induksi inhalasi dan teknik intravena. Penggunaan midazolam bertujuan untuk mendapatkan efek anti cemas, sedasi, amnesia, dan menurunkan kebutuhan zat anestesi. Midazolam merupakan benzodiazepin yang larut air dengan struktur cincin imidazol yang stabil dalam larutan dan metabolisme yang cepat. Midazolam menghasilkan efek amnesia lebih kuat dari efek sedasi, yang dimana efek utamanya adalah mengurangi aktivitas simpatik, meningkatkan tonus parasimpatik, dan mengurangi pelepasan katekolamin. Obat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan respon sel saraf yang bertugas untuk memberikan sinyal tenang. Dengan minum obat, seseorang akan merasa lebih rileks, mengantuk, atau tidak sadarkan diri. Umumnya obat ini digunakan pihak rumah sakit untuk penanganan sebelum dilakukannya prosedur operasi. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi kondisi lain. Di antaranya, gangguan tidur seperti insomnia, mencegah sekaligus mengatasi kejang, masalah psikologis seperti gangguan kecemasan, kepanikan berlebih, dan depresi akut. Midazolam adalah golongan benzodiazepin larut air yang memiliki cincin imidazol. Awitan kerja obat 1 hingga 3 menit, waktu paru distribusi 6 hingga 15 menit, dan waktu paru 1,5 sampai 2 jam. Efek amnesia pada midazolam lebih poten daripada efek sedasi, sehingga pasien dapat tetap terjaga namun tetap dalam keadaan amnesia terhadap suatu percakapan atau kejadian. Kekurangan midazolam yaitu menyebabkan depresi nafas. Kejadian henti nafas dapat terjadi pada pemberian dalam dosis besar. Midazolam terbukti efektif digunakan sebagai obat tunggal untuk sedasi dan analgesi. Tetapi terdapat beberapa variasi respons sedasi dan efek samping dari masing-masing obat. Maka, perlu dipikirkan kombinasi obat yang dapat meniadakan atau mengurangi efek samping obat lain. Kombinasi midazolam mulai digunakan secara luas pada populasi anak. Namun, penelitian khusus mengenai efektivitas dan keamanan obat ini pada tindakan prosedur hematologi onkologi masih terbatas. Rata waktu pulih pada kelompok tunggal 12 menit, sedangkan pada kelompok kombinasi bervariasi antara 15 menit hingga 28 menit. Halo! Selanjutnya kita akan membahas mengenai nama paten dan nama generik dari midazolam. Namun sebelumnya, apa sih nama paten dan nama generik tersebut? Nah, jadi obat ada digolongkan dari obat generik dan obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Nah, jadi istilah untuk obat paten ini adalah ketika suatu pabrik memproduksi obat, mereka yang pertama kali mencetuskan obat tersebut dan mereka meminta izin kepada BPOM dan mereka memenuhi syarat tersebut, maka merekalah yang memiliki hak paten dan hak paten tersebut memiliki batasan waktu. Nah, setelah batas waktu hak paten tersebut selesai, maka dari itu pabrik-pabrik lainnya diperbolehkan memproduksi obat yang sama, tapi mereka sudah dalam cakupan bukan paten lagi. Nah, mereka masuk ke dalam generik. Nah, mari kita bahas arti generik sendiri itu apa. Jadi, obat generik adalah nama obat yang sama dengan yang aktif berkhasiat yang dikandungannya, sesuai proprietary names yang telah ditetapkan dalam Pharmacope Indonesia. Contohnya nih, ada paracetamol, amoxicillin, cefadroxilin, dan lain-lain. Obat-obat tersebut sama persis antara nama yang tertera di kemasan dengan kandungan zat aktifnya begitu. Jadi mereka memiliki kesamaan.
cuman pabrik yang memproduksinya beda. Nah, sekarang kita akan membahas nama paten dari midazolam apa sih? Nah, nama paten dari midazolam adalah Fortanes. Sedangkan nama generiknya, apa nih nama generiknya? Nah, nama generik dari midazolam bukan cuma satu ya teman-teman. Nama generik dari midazolam pertama ada Anespar, kemudian yang kedua ada Dormicum, kemudian selanjutnya ada Fortanes, Hypnos, Midasum, kemudian ada Midazolam Hemel, ada Milos, kemudian ada Sedacum, selanjutnya ada Sedolam. Begitu adalah nama-nama dari nama paten dari midazolam dan nama generiknya. Nah, nama-nama ini saya dapatkan dari sumber yakni BPOM Pionas yang diakses pada 2000. BPOM ini menerbitkan informasi tersebut pada tahun 2014. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai indikasi dan kontraindikasi dari midazolam. Apa aja sih yang jadi indikasi dari midazolam? Apa aja sih yang jadi kontraindikasi dari midazolam? Mari kita simak lebih lanjut. Nah, yang jadi kontraindikasi dari midazolam adalah yang pertama, bayi prematur. Yang kedua, Mystenia gravis. Kemudian yang jadi indikasi dari midazolam adalah premedikasi. Kemudian ada induksi anestesi, anestesi, dan penunjang anestesi umum, sedasi untuk tindakan diagnostik anestesis lokal. Berikut yang menjadi indikasi dan kontraindikasi dari midazolam. Nah, data ini saya ambil dari Wulandari MD, Miat Moko, dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 bulan September. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adapun efek samping setelah mengkonsumsi midazolam adalah meningkatnya sensitivitas laring, depresi nafas, apnea, hipotensi, dan nyeri kemerahan atau bengkak di area penyuntikan. Selanjutnya farmakokinetik. Yang pertama, absorpsi. Midazolam cepat dan sepenuhnya diserap dari jaringan otot. Konsentrasi plasma maksimum dicapai dalam waktu 30 menit. Bioavailabilitas absolut setelah injeksi intramuskular lebih dari 90%. Yang kedua, distribusi. Volume distribusi status yang stabil adalah 0,7 sampai 1,2 liter per kilogram. 96-98% dari midazolam mengikat protein plasma. Sebagian besar pengikatan protein plasma disebabkan oleh albumin. Midazolam melewati perlahan dan dalam jumlah kecil ke dalam cairan cerebrospinal. Telah ditunjukkan bahwa pada manusia bahwa midazolam melintasi plasenta dan memasuki sirkulasi foetar perlahan-lahan. Sejumlah kecil midazolam telah ditemukan dalam ASI manusia. Yang ketiga, metabolisme. Midazolam hampir sepenuhnya dikategorikan melalui biotransformasi. Midazolam diperantarai oleh sitokrom P450-3A4. Dan metabolit utama dalam urin dan plasma adalah alfa hidroksimidazolam. Konsentrasi plasma alfa hidroksimidazolam adalah 12% dari senyawa induk. Yang keempat, eliminasi. Eliminasi waktu midazolam adalah 1,5 sampai 2,5 jam. Midazolam dihilangkan terutama melalui ginjal yang dipulihkan sebagai alfa hidroksimidazolam. Yang selanjutnya farmakodinamika. Midazolam adalah kelompok obat benzodiazepin. Efek farmakologis midazolam ditandai dengan durasi pendek karena transformasi metabolisme yang cepat dalam waktu singkat. Midazolam memiliki efek obat penenang dan penginduksi tidur yang ampuh. Selain itu, ia memiliki efek menghilangkan kecemasan dan kejang otot. Setelah pemberian intramuskular dan intravena, amnesia anterograde dengan durasi singkat terjadi, atau pasien tidak mengingat peristiwa yang terjadi pada saat aktivitas maksimal substansi. Sediaan bentuk dari midazolam dapat dilihat ada 3 yang biasa digunakan melalui oral, nasal spray, dan kemudian injeksi. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Untuk oral, tersedia dalam bentuk sirup yang biasa digunakan pada anak
untuk menimbulkan rasa kantuk untuk tertidur. Kemudian ada nasal spray yang digunakan pada bagian hidung dengan cara dispray ataupun disemprot. Kemudian untuk injeksi atau suntik. Seperti gambar di samping ini yang tersedia dalam bentuk ampul-ampul kecil. Injeksi dapat dilakukan pada intramuskular ataupun intravena. Midazolam yang biasa digunakan di Indonesia dalam bentuk injeksi. Berikut ini adalah dosis injeksi midazolam. Injeksi pada intramuskular premedikasi sebelum operasi. Dewasa memerlukan 0,07 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Untuk anak, 0,15 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk injeksi intravena premedikasi sebelum diagnostik atau intervensi bedah memerlukan 2,5 sampai 5 mg. Selanjutnya dapat ditambahkan 1 mg bila diperlukan. Untuk induksi anestesi, dewasa memerlukan 10 sampai 15 mg intravena dalam kombinasi dengan narkotik 0,03 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan per jam. Untuk anak memerlukan 0,15 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan intramuskular dalam kombinasi dengan ketamin. Untuk sedasi dalam unit perawat intensif atau ICU, untuk dosis muatan atau loading dose memerlukan 0,03 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk dosis penunjang memerlukan 0,03 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan per jam. Untuk indeks keamanan pada kehamilan, coba kita cari. Kemudian di search. Penggunaan midazolam sebagai obat anestesi tambahan untuk prosedur operasi selama persalinan masih jarang. Midazolam sebagai premedikasi untuk anestesi spinal belum diteliti secara prospektif. Premedikasi untuk memfasilitasi blokade neuraksial tetap menjadi pengecualian langka pada pasien hamil. Berdasarkan pertimbangan mengenai efek potensial tidak langsung dari paparan obat pada janin, efek samping yang paling mengkhawatirkan pada janin adalah oversedasi, berkurangnya tonus motorik, dan tertekannya respirasi. Midazolam dapat menembus sawar plasenta karena mempunyai berat molekul kurang dari 500 dalton. Umbilikalis lebih rendah karena kadar midazolam dalam sirkulasi ibu sampai dengan cara proses difusi untuk dapat melalui sawar plasenta. Hal ini dipengaruhi antara lain sifat dari midazolam yang mempunyai ikatan protein 97%, menyebabkan sedikitnya kadar obat yang dapat melalui sawar plasenta. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh tekanan darah ibu yang menentukan perfusi plasenta, penyakit sistemik ibu atau eksklusi, ketebalan plasenta, banyaknya pembuluh darah pada plasenta, metabolisme obat di plasenta, serta berat badan janin. Kemudian sering juga ditemukan midazolam pada air susu ibu ataupun ASI. Midazolam merupakan obat yang menekan sistem saraf pusat sehingga dapat menyebabkan depresi pernafasan. Maka dari itu, pemberian midazolam harus dalam pantauan dokter atau tenaga medis lainnya. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan pada pasien maupun keluarga pasien yaitu, kita harus selalu menyediakan alat-alat resusitasi dan monitoring setiap kali memberikan injeksi midazolam. Selalu menyediakan antidotum dari midazolam yaitu
flumazenil atau yang diberikan pada pasien overdosis akut midazolam. Kita juga harus memperhatikan insufisiensi pernafasan, mengemudi atau mengoperasikan mesin berbahaya pada jam pertama sampai ke-6 setelah mendapat obat. Kita juga harus memperhatikan pemberian obat pada orang dewasa dengan usia lebih dari 60 tahun dan pemberian terhadap anak-anak, terutama apabila terdapat gangguan fungsi jantung. Kita harus menurunkan dosis terhadap pasien lansia dan terdapat kelemahan kondisi tubuh dan hindari penggunaan jangka panjang dan kemudian dihentikan secara tiba-tiba. Selanjutnya, special question. Perhatian khusus harus dilakukan ketika memberikan midazolam kepada pasien berisiko tinggi, yaitu orang dewasa berusia di atas 60 tahun, pasien yang sakit kronis atau melemahkan, pasien dengan insufisiensi pernafasan kronis, pasien dengan gagal ginjal kronis, gangguan fungsi hati, atau dengan gangguan fungsi jantung. Kemudian pasien pediatrik, khususnya yang memiliki ketidakstabilan kardiovaskular.